Mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali diwacanakan untuk dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Di tengah dinamika tersebut, suara akademisi dan politisi menilai langkah itu berpotensi mengabaikan hak politik rakyat yang selama ini telah diberikan melalui sistem pemilihan langsung. Anggota DPR RI Dapil Bali Iketut Karya Saatnyana menyayangkan wacana ini. Dalam pilkada langsung, calon pemimpin dituntut turun ke masyarakat, menyerap aspirasi hingga ke desa-desa, dan menawarkan solusi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor dasar lainnya. Hal ini dinilai sebagai proses penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi. Ia menegaskan bahwa pemilihan langsung telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dan merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Selama ini alasan yang kerap dikemukakan untuk menolak pilkada langsung seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik horizontal dinilai sebagai alasan klasik. Demokrasi dimanapun memang membutuhkan biaya, namun sistem pemilihan langsung telah terbukti melahirkan banyak pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kalau pemilihan langsung otomatis nanti siapapun jadi pemimpin itu dari presiden, gubernur, bupati itu ini kan sesuai dengan visi misi dan janji itu kan realistis nanti bisa ke rakyat itu sendiri kan begitu. Ketika mereka itu melakukan silaturahmi, bersilaturahmi ke desa-desa kan begitu. Nah tentu mereka itu kan untuk memperbaiki segala hal di kehidupan ini baik sama di kebutuhan dasar pendidikan kesehatan itu, nah tentu ini kan mereka itu langsung gitu. Nah, kalau di DPRD, nah tentu ini akan suatu kemunduran. Kemudian dari segi konstitusi juga itu kan sudah jelas bahwa pemilihan langsung ini kan melalui secara demokrasi itu. Dan itu dalam pasal 22 ayat Undang-Undang Dasar 45 juga menandakan itu kan bisa dipilih oleh langsung kan begitu. Nah, itu selama ini kita lihat alasan klasik itu kan kelihatan enak didengarkan, itu masalah kos politik, konflik horizontal dan sebagainya. Ya. Tapi kan dimanapun demokrasi itu kan perlu dana. Nah, kemudian kita tahu dengan proses demokrasi langsung itu kan menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin yang selama ini betul-betul apa yang menjadi keinginan masyarakat dan ya, tentu ini yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh harus diperbaiki sistemnya. Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Prabawa. Ia mengatakan dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan hak-hak rakyat semestinya dilakukan dengan persetujuan masyarakat. Sementara dalam konsep hukum dan demokrasi sebelum hak rakyat diubah atau dicabut seharusnya dilakukan mekanisme penegasan kehendak rakyat seperti referendum. Rakyat perlu ditanya secara langsung apakah mereka tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung atau menerima sistem tidak langsung. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan hak rakyat harus juga minta izin kepada rakyatnya kan gitu. Contoh di Bali kemarin kalau tidak salah KPU mendeklar dari 2 tahun 3 tahun lalu pemilu selalu ketika ditanyakan rakyat Bali, saya tahu di nasional mungkin sampai mirip-mirip, ditanya berapa persen masih menginginkan pemilihan langsung tidak langsung. Hasilnya mau dikonfirmasi ya ke KPU Bali, masih di atas 90% masyarakat Bali ingin langsung. Berarti kalau misalnya itu masih tetap sekarang surveinya rakyat menginginkan 90% langsung untuk kepala daerah, sedangkan nanti di DPR yang mengingkari itu berarti dia juga mengingkari suara keinginan rakyat. Kalau dulu namanya dalam hukum itu namanya referendum. Sebelum mengambil hak rakyat harus ditanya rakyatnya, namanya referendum. Tanya apakah rakyatnya mau langsung apa tidak langsung. Jangan hak yang kemudian diberi kemudian ditarik begitu saja tanpa menanya hak rakyat. Itulah demokrasi. Hak politik telah diberikan kepada rakyat tidak semestinya ditarik kembali tanpa persetujuan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi legitimasi, demokrasi, dan pemerintahan ke depan. Yana, Bali TV.